Halo teman-teman mahasiswa, berjumpa lagi pada perkuliahan Kalkulus 2. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal deret geometri. Nah, ini ada 4 nomor. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang di sini nomor 1, yang pertama adalah kita diminta untuk mencari deret geometri untuk 7 bilangan pertama. Berarti dari U1 sampai di U7 ya. Sampai di U7 ini semua angka-angkanya dijumlahkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan deret geometri 7 bilangan pertama. Jadi teman-teman nanti menjumlahkan deret atau angka U1, U2, U3, U4, U5, U6, dan U7. Itu semua dijumlah. Nah, yang diketahui adalah suku pertamanya adalah 2. Berarti A-nya adalah 2 dan rasionya adalah 3. Yang ditanya S7, penjumlahan 7 bilangan pertama. Nah, cara penyelesaiannya di materi yang saya bagikan untuk rumus ini ada 2 rumus. Rumus yang pertama untuk R yang tidak sama dengan 1. Dan rumus yang kedua adalah jika nilai R-nya sama dengan 1. Nah, kita pakai rumus pertama. Di rumus pertama juga ada 2 rumus. Yang pertama adalah rumus yang di mana R-nya itu di bagian depan dan rumus yang kedua adalah R-nya di bagian belakang. Nah, bedanya apa? Ketika pernyataannya R pangkat N kurang 1, berarti ini untuk R yang nilainya lebih besar dari 1. Nah, di rumus yang satunya ada tulisannya 1 dikurangi R pangkat N. Jadi R pangkat N-nya di belakang, satunya yang di depan. Itu digunakan jika nilai R-nya atau rasionya kurang dari 1. Berarti nilai rasionya pecahan. Nah, karena rasionya 3 dan 3 lebih besar dari 1, maka kita gunakan rumus yang R-nya yang di bagian depan. Yang R-nya yang akan dikurangi dengan 1. Nah, sekarang kita tulis rumusnya. Sn sama dengan A, A1 maksudnya suku pertama. A1 dalam kurung R pangkat N dikurangi 1, kemudian dibagi dengan R kurang 1. Sekarang kita tinggal substitusikan aja. Tinggal kita ganti nilai-nilainya sesuai dengan apa yang sudah diketahui. Nah, N-nya kita ganti dengan 7. Karena yang ditanya adalah S7. Sehingga N yang di belakangnya nanti ini juga akan berganti dengan 7. Nah, A-nya sudah kita ketahui 2. R-nya juga kita ketahui adalah 3. Berarti 2 buka kurung, 3 kita pangkatkan 7 dikurangi 1. R pangkat N. R-nya kita ketahui 3. Dan N-nya kita ketahui 7. Sehingga menjadi 3 pangkat 7. Nah, di sini kita bagi dengan 3 kurang 1. Karena di sini R-nya adalah 3. Kemudian kita hitung dulu yang di dalam kurung. Kita hitung 3 pangkat 7. Dengan bantuan alat hitung, kita peroleh 3 pangkat 7 adalah 2187. Sehingga S7 sama dengan 2 dikali dalam kurung 2187 kita kurangi dengan 1, kita bagi dengan 3 kurang 1. Nah, S7 sama dengan
2 dikali 2186. Karena di sini sudah dikurangi dengan 1. Kemudian kita bagi dengan 2. Nah, S7 sama dengan 2186. Karena 2 yang di atas di pembilang bisa dibagi dengan 2 yang ada pada penyebut. Nah, ini hasil untuk nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Diminta untuk mencari deret geometri untuk 15 bilangan pertama. Berarti teman-teman akan menjumlahkan dari U1 sampai nanti ini seterusnya sampai di U15. Nanti ini ada U15. Berarti teman-teman akan menjumlahkan angka-angka dari suku pertama sampai ke suku ke-15 itu dijumlahkan semua. Nah, diketahui suku pertamanya adalah 5. Berarti A sama dengan 5. Kemudian rasionya adalah 1. Ditanya S15. Nah, tadi saya katakan kalau rasionya 1, maka teman-teman menggunakan rumus kedua. Di mana rumus kedua adalah Sn sama dengan N dikali A1. Ini berlaku jika R-nya sama dengan 1, khusus sama dengan 1. Ketika R-nya selain dari 1, maka tidak bisa menggunakan rumus ini. Ditanya adalah S15. Berarti N-nya kita ganti dengan 15. N yang di sini juga ikut kita ganti dengan 15. Sehingga S15 sama dengan 15 kita kalikan dengan 5. Karena suku pertamanya atau A-nya adalah 5. Sehingga S15 sama dengan 75. Jadi lebih mudah kalau R-nya 1. Kenapa rumusnya seperti ini? Karena definisinya seperti ini. Kalau kita tulis manual, berarti kan ada A atau suku pertama, kemudian nanti di sini ada U2, suku keduanya, kemudian ada U3, nah, kemudian ada U4. Nah, teman-teman bisa coba tulis manual. Kemudian ada U5, dan ini akan terus sampai nanti teman-teman tulis di U15. Ini akan terus ya di sini. Ada U6, U7, U8, U9, U10, sampai U15. Nah, dikatakan bahwa suku pertamanya 5. Nah, 5 dan suku keduanya itu kita peroleh rasionya 1. Karena rasionya 1 berarti dari suku yang pertama ke suku berikutnya itu ada perkalian 1. Sekarang teman-teman hitung. 5 dikali 1 berapa? Ya, 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Berarti suku keduanya adalah 5. Kemudian suku ketiganya berapa? Suku ketiga berarti diperoleh 5 dikali 1 lagi. Karena rasionya 1. Nah, 5 dikali 1, iya 5 juga. Kalau suku keempat berapa? Berarti suku keempat rasionya kan 1. Berarti 5 dikali 1 lagi. 5 dikali 1 juga hasilnya 5. Iya, dan nanti akan seterusnya 5 sampai nanti di suku ke-15. Berarti kalau diminta deret geometri untuk 15 bilangan pertama, berarti teman-teman menjumlahkan sebanyak 15 kali angka 5-nya. 5 ditambah 5, 10. Ditambah 5, 15. Ditambah 5, 20. Itu terus sampai U15. Nah, nanti teman-teman peroleh nilainya 75. Nah, sehingga oleh sebab itu, maka digunakan rumus untuk mempermudah. Akhirnya di sini 15 dikali A, karena penjumlahannya sebanyak 15 kali.
Berarti rumusnya N dikali A. N kali atau berapa kali diminta menjumlahkan dikalikan dengan suku pertamanya. Nah, sehingga diperoleh 75. Nanti kalau ditanya S20 bagaimana Ibu? Kalau diminta S20 berarti nanti N-nya akan menjadi 20. Berarti nanti di sini akan menjadi 20 dikali 5 ya. Berarti nanti S20-nya adalah 100. Berarti kalau menjumlahkan sampai suku ke-20 hasilnya 100. Ini kalau teman-teman mau buktikan pakai cara manual juga boleh. Hasilnya pasti sama. Ya, jadi itu sedikit penjelasan untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, kalau soal nomor 3 ini dicari adalah deret geometri untuk 9 bilangan pertama. Berarti yang ditanya S9. Di mana suku kedua adalah 10. Berarti U2-nya 10, kemudian U6-nya 160. Berarti caranya sama dengan yang barisan geometri. Teman-teman, cari dulu nilai A-nya, cari dulu nilai R-nya, baru teman-teman bisa mencari deret geometrinya. Nah, berarti kita menggunakan rumus barisan geometri dulu untuk mencari nilai A dan nilai R-nya. Nah, pertama kita definisikan dulu U2. Nah, U2 menurut barisan geometri, dia akan menjadi A dikali R pangkat 2 kurang 1. Nah, U2 dari soal kita ketahui nilainya adalah 10. Berarti 10 sama dengan A dikali R pangkat 1. 1 diperoleh dari pangkat 2 kurang 1. Nah, sehingga di sini diperoleh untuk U2 menjadi 10 sama dengan A dikali R pangkat 1. Nah, ini kita namakan sebagai barisan pertama. Untuk barisan berikutnya yang U6, untuk persamaan berikutnya, U6 sama dengan A dikali R pangkat 6 kurang 1. Karena N-nya di sini 6, maka N yang di sini juga akan berganti menjadi 6. Nah, U6 kita ketahui adalah 160. Sehingga 160 sama dengan A dikali R pangkat 5. 5 diperoleh dari pengurangan 6 kurang 1. Nah, ini kita namakan sebagai persamaan kedua. Selanjutnya di sini kita cari nilai R dengan cara persamaan yang besar kita bagi dengan persamaan yang lebih kecil. Nah, di sini 160 lebih besar, berarti 160 kita bagi dengan 10. Kemudian AR pangkat 5 kita bagi dengan AR pangkat 1. Nah, 160 dibagi 10 hasilnya adalah 16. Kemudian A dibagi A ini hasilnya 1, jadi tidak perlu ditulis. Kemudian R pangkat 5 dibagi R pangkat 1 itu sama dengan R pangkat 5 dikurangi 1. Sehingga di sini hasilnya adalah R pangkat 4. Kemudian 16 ini kita rubah menjadi bentuk pangkat 4. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat 4. Nah, karena 2 pangkat 4 itu adalah 16. Nah, karena pangkatnya udah sama-sama 4, di sini kita peroleh nilai R-nya itu sama dengan 2.
Nah, R-nya udah dapat 2. Sekarang kita cari nilai A. Berarti kita masukkan nilai R ini ke salah satu persamaan. Supaya gampang dihitung, kita masukkan ke persamaan yang lebih kecil saja. Nanti R-nya ini akan kita ganti dengan 2. Sehingga di sini menjadi 10 sama dengan A dikali 2 pangkat 1. Berarti 10 sama dengan A dikali 2. Karena 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. Berarti A-nya sendiri itu hasilnya adalah 10 bagi 2, yaitu 5. Nah, R-nya tadi dapat 2. A-nya dapat 5. Oke, sekarang karena sudah ada A dan ada R, kita bisa mencari bersama. Bisa mencari apa nih? Mencari deret geometri untuk 9 bilangan pertama. 9. Nah, karena R-nya 2 lebih besar dari 1, maka kita gunakan rumus yang R-nya di depan. Berarti R pangkat N kurang 1. Nah, di sini S9 yang ditanya. Berarti N sama N-nya nanti semuanya diganti 9. Berarti S9 sama dengan 5, karena A-nya di sini 5, dikali dalam kurung 2 pangkat 9 dikurang 1. Kemudian dibagi 2 kurang 1. Berarti S9 sama dengan, teman-teman kerjakan dulu yang di dalam kurung. Nah, 2 pangkat 9 itu hasilnya 512. Berarti 5 dikali dalam kurung 512 dikurang 1. Dibagi 2 kurang 1. Nah, 512 kita kurangi 1, hasilnya 511. Berarti S9 sama dengan 5 dikali 511 dibagi 1. Nah, hasilnya adalah 2555. Ini adalah hasil untuk deret geometri untuk 9 bilangan pertama. Berarti kalau teman-teman jabarkan, karena A-nya dapat 5, berarti teman-teman nanti hitung dari suku pertama, ada suku kedua, suku ketiga, sampai nanti teman-teman jumlahkan sampai ke suku ke-9. Itu nanti teman-teman jumlahkan semua, ditambah semua nilainya. Tadi A-nya dapat 5. Berarti suku keduanya, karena dikali 10, karena dikali 2, maka suku kedua nilainya adalah 10. Nah, 10 mau cari suku ketiga, berarti dikali 2. Nah, 10 dikali 2 adalah 20. Ini untuk suku ketiga. Nah, teman-teman jabarkan lagi sampai suku ke-9. Nanti dijumlah hasilnya. Berarti 5, nanti ditambah 10, 15. Ditambah 20, 35. Terus ini teman-teman tambah semua sampai teman-teman tambah angka pada suku ke-9. Nah, semua hasilnya itu adalah 2555. Jadi kalau perhitungan manual begitu, teman-teman harus tambah satu-satu. Nah, oleh sebab itu dimudahkan dengan adanya rumus. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 juga caranya sama. Berarti di sini diminta untuk mencari deret geometri untuk 4 bilangan pertama. Lebih sedikit ya. Jadi di sini S4 yang ditanya. Suku pertamanya sudah teman-teman ketahui 27 dan suku keduanya adalah 9. Nah, sekarang teman-teman diminta untuk mencari R-nya terlebih dahulu. Nah, ini dia pakai
perbandingan. Nah, bisa juga teman-teman langsung cari R-nya pakai suku kedua. Nah, teman-teman bisa mau pakai cara seperti ini boleh. Ini caranya sama seperti cara pada soal nomor 3 tadi. Atau teman-teman bisa langsung. Di sini dikatakan U2 sama dengan AR pangkat 2 kurang 1. Ini diperoleh dari rumus barisan geometri. Berarti di sini teman-teman juga bisa langsung tulis. Berarti 9, karena U2-nya didapat 9. 9 sama dengan, nah A-nya kita dapat adalah 27. Berarti 27 kita kalikan dengan R pangkat 1. Nah, karena 2 kurang 1 hasilnya adalah 1, sehingga menjadi R pangkat 1. Nah, R pangkat 1 itu hasilnya adalah R, jadi bisa tidak usah ditulis. Nah, 9 ini kita bagi dengan 27, itu hasilnya sama dengan R. Karena R pangkat 1 itu hasilnya adalah R. Nah, R-nya kita peroleh berarti 9 per 27. Atau kalau kita kecilkan, R sama dengan 1/3. Nah, ini diperoleh dari 9 dibagi 9, hasilnya 1. 27 dibagi 9, hasilnya 3. Nah, kalau mau lebih simpel, teman-teman bisa langsung seperti ini. Jadi dia tidak perlu mendefinisikan U1, tidak perlu mendefinisikan U2, dia langsung dari U2-nya saja, langsung kita peroleh nilai R-nya. Nah, bisa seperti itu. Mau cara seperti ini juga boleh. Kalau cara seperti ini, penjelasannya sama seperti penjelasan di nomor 3 tadi. Nah, sudah dapat nih R-nya sama dengan 1/3. Sekarang kita cari A-nya. Dengan cara teman-teman mensubstitusikan atau menggantikan nilai R ini bisa ke persamaan yang pertama atau teman-teman Eh, tidak perlu ya, tidak perlu mencari nilai A. Nilai A-nya udah dapat, minta maaf. Berarti A-nya sudah dapat 27. R-nya udah dapat 1/3, berarti tidak perlu lagi cari nilai A. Teman-teman bisa langsung mencari S4-nya. Suku deret geometri untuk 4 bilangan pertamanya, bisa langsung. Berarti S4-nya, nah di sini kita pakai rumus yang R-nya di belakang. Jadi 1 dikurangi R pangkat N. Karena R-nya kita peroleh adalah 1/3. 1/3 ini lebih kecil dari 1. Jadi taruh R-nya di belakang supaya hasilnya nanti perhitungannya perhitungan bilangan positif. Berarti S4. Nah, berarti N-nya nanti juga ini akan berganti 4 ya. Nah, A-nya tadi 27, R-nya 1/3. Berarti S4 sama dengan 27 dikali dalam kurung 1 kita kurangi dengan 1/3 dipangkatkan dengan 4. Dibagi 1 dikurangi 1/3. Nah, S4 sama dengan 27 dikali dalam kurung 1 dikurangi 1/4 per 3/4. Nah, karena tadi kalau pecahan gini, pangkatnya dipangkatkan ke pembilang dan dipangkatkan ke penyebut. Sehingga menjadi 1/4 dibagi 3/4. Dan ini 2/3 diperoleh dari 1 dikurangi 1/3. Nah, 1 dikurangi 1/3
kita bisa rubah angka 1 ini menjadi bentuk bilangan dengan penyebutnya 3. Nah, 1 ini akan menjadi 3/3. Nah, bentuknya akan tetap 1. Karena 3 bagi 3 adalah 1. Nah, 3/3 dikurangi 1/3. Nah, ini hasilnya adalah 2/3. Kemudian, S4 sama dengan 27 dikali dalam kurung 1 dikurangi 1/81. Ini diperoleh dari 1/4 hasilnya 1. Dan 3/4 hasilnya adalah 81. Nah, kemudian kita bagi dengan 2/3. Selanjutnya, S4 sama dengan 27 dikali dalam kurung. Nah, ini 1 kita rubah menjadi bentuk penyebutnya 81. Berarti 81/81. Kemudian kita kurangi dengan 1/81 dibagi 2/3. Nah, 81 kita kurangi 1 hasilnya adalah 80. Sehingga S4 sama dengan 27 dikali 80/81. Jadi kalau ada pengurangan begini, yang dikurangi hanya pembilangnya. Penyebutnya di bawah tidak kita kurangi. Penyebutnya di bawah akan tetap bernilai 81. Yang dikurangi hanya pembilang yang di atas saja. Nah, kemudian S4 sama dengan, nah, teman-teman ingat pernah saya jelaskan di kalkulus 1, kalau ada bilangan yang kita bagi dengan bentuk pecahan seperti ini, nanti pembaginya ini bisa berubah menjadi bentuk perkalian dengan syarat pembaginya yang bentuk pecahan di bawah ini kita tukar pembilang dan penyebutnya. Nah, kita tukar. Nah, penyebut akan menjadi pembilang dan pembilang akan menjadi penyebut. Yang tadinya 2/3 akan menjadi 3/2. Tapi yang tadinya dibagi 2/3 akan berubah menjadi dikali 3/2. Syaratnya seperti itu di bentuk matematika. Nah, berarti di sini S4 sama dengan 80/81-nya tetap. Nah, kita kalikan bentuk 27-nya dulu. Nah, karena ini sudah bentuk pecahan, 27 ini kita kalikan ke pembilang 3 dulu. 27 dikali 3 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah S4 sama dengan 80/81 dikali 81/2. Nah, ini 81 bisa kita bagi dengan 81. Sisanya 1. Nah, di sini S4 sama dengan 80 kita bagi dengan 2. Berarti S4 hasilnya adalah 40. Ini kalau kita jabarkan, A-nya kan kita dapat 27. Berarti di sini kalau kita hitung manual, berarti ini kan ada A sebagai suku pertama. Kemudian ada U2, suku kedua. Kemudian ada U3, kemudian ada U4. Nah, kita coba hitung manual karena yang dihitung sedikit ya, hanya 4 bilangan saja atau hanya deret 4 bilangan pertama. Nah, dari suku pertama ke suku kedua, tadi dikatakan rasionya adalah sepertiga. Berarti di sini kita kalikan dengan 1/3. Atau sama juga dengan 27 ini kita bagi dengan 3. Artinya sama. 27 dikali 1/3. Nah, 27 dikali dengan 1/3 itu sama maksudnya dan hasilnya dengan
27 kita bagi dengan 3. Itu sama ya teman-teman. Sehingga hasilnya untuk U2 itu adalah 9. Kemudian dari U2 ke U3 kita kalikan lagi dengan 1/3. Nah, hasilnya itu adalah 3. Kemudian dari U3 ke U4 kita kalikan lagi dengan 1/3. Dan itu hasilnya adalah 1. Berarti kalau ditanya S4, deret geometri untuk 4 bilangan pertama, berarti itu adalah penjumlahan 27 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 1. Nah, sama dengan hasilnya adalah 40. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri hasilnya 40. Jadi dari teman-teman, mau paham pakai cara seperti ini bisa, mau pakai cara rumus juga bisa. Yang penting teman-teman paham bagaimana cara menjelaskannya, bagaimana cara menuliskannya. Nah, kiranya itu penjelasan dari saya, pembahasan deret geometri dari 4 soal yang diberikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan membuat teman-teman semakin memahami mengenai deret geometri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa.